teman-teman se-Indonesia, perkenalkan saya Hini Safitri selaku Ketua OSIS SMP Negeri 4 Makassar periode 2022-2023. Hari ini kita sedang melaksanakan acara Silatnas Jalan Sehat bersama kakak-kakak alumni. Nah, hari ini kita sudah kedatangan banyak sekali kakak alumni dari tahun 80-an sampai tahun 2000-an. Ini dilaksanakan dari sekolah kami, dari startnya dari SMP Negeri 4 Makassar dan Politeknik dan sekitarnya. Nah, saya ingin memperkenalkan sekolah kami yaitu SMP Negeri 4 Makassar. Gimana? Sekarang untuk laboratorium kita pindah di bawah di lantai 1. Kita juga sudah ada ruang multimedia teman-teman di sebelah sana yang bisa membantu kita untuk belajar karena di sana ada screen yang sangat besar. Alhamdulillah sekarang SMP Negeri 4 Makassar sudah maju ya. Dan Sudah bisa bikin film dong, ada film pendek. Amin. Dan ini juga pasti bantuan dari kakak-kakak alumni dan semua kakak alumni sudah sukses dan insya Allah kami juga ingin menyusul. Teman-teman di SMP Negeri 4 Makassar juga ada beberapa ekstrakurikuler. Salah satunya ada basket, ada pramuka dan ada PMR. Nah, dan ada juga sanggar tari. Salah satu prestasi kita itu pramuka di Moxkut itu sampai LT3. Mereka juara di LT2 mereka juara 1 dan di LT3 kalau tidak salah mereka juara 2. Dan sanggar tari kita sudah pernah juara favorit Sekota Makassar yang pelaksananya itu dari Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Dan basket juga basket kita SMP sudah mengadakan event yang season ketiga. Bisa dilihat ini kemarin yang seasonnya ada 4 3x3 season 3. Jadi kami harap ekstrakurikuler dan organisasi di SMP Negeri 4 Makassar bisa lebih maju dan lebih baik. Kami tidak punya budaya kekerasan di sekolah. Kami selalu mengingatkan kepada sesama untuk stop bullying karena itu hal yang tidak baik teman-teman. Dan guru adalah sahabat kami, guru adalah orang tua kedua di sekolah kami. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Muder, adalah Wakasek Kurikulum SMP Negeri 4 Makassar. Kalau berbicara masalah kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka Belajar, namanya juga Merdeka Belajar. Artinya anak-anak diberikan kebebasan untuk belajar di kelas. Selama ini proses belajar di kelas terlalu fokus kepada guru. Ya, sekarang itu diberikan kebebasan kepada anak-anak untuk belajar di sekolah. Yaitu bebas dalam arti mereka bebas memilih sumbernya, bebas bagaimana cara mereka belajar, mereka bebas berinteraksi di dalam suatu kelas untuk mendapatkan suatu ilmu yang dibutuhkan pada saat itu. Jadi tidak lagi terfokus pembelajaran ini, tidak terfokus lagi pada seorang guru bahwa apa yang diinginkan guru itu yang harus dilaksanakan oleh seorang siswa, tapi tidak. Sekarang siswa diberi kebebasan untuk memilih bagaimana mereka bisa belajar. Yang penting intinya ini siswa mendapatkan suatu ilmu dari proses pembelajaran itu, baik dari proses penilaiannya apalagi dalam proses kegiatan belajar mengajarnya. Itu lebih anak-anak lebih rileks, lebih santai, tidak lagi anak-anak merasa tertekan dengan proses pembelajaran itu. Tapi anak-anak di sini saya lihat namanya juga ini Merdeka Belajar, anak-anak lebih bebas memilih materinya, memilih proses belajar, memilih sumber-sumber belajar, memilih metode-metode apa yang cocok mereka pergunakan di dalam mendapatkan suatu materi yang mereka ingin capai pada saat itu. Selama ini kan guru tentu harus pakai metode ini, harus metode ini. Sekarang tidak. Kemudian kita juga harus melihat dari kemampuan anak-anak barangkali mereka bisa lebih mendapatkan suatu ilmu dengan melihat video, dengan membaca, dengan hal yang lain. Saya kira ini yang inti dalam proses pembelajaran ini. Saya kira terima kasih.
Kemudian dalam proses pembelajaran ini juga dihubungkan dengan proses pembelajaran yang lain. Selama ini proses pembelajaran itu fokus di kelas. Dengan adanya proses belajar Merdeka Belajar ini, anak-anak bisa belajar di luar. Bisa mereka sambil menonton di bioskop atau mengunjungi museum yang selama dilaksanakan di sini, mengunjungi tempat-tempat yang selama ini bersejarah seperti makam-makam pahlawan. Di Makassar ini kan banyak anak-anak bahasa pernah diajak ke makam Sultan Hasanuddin, Raja-Raja Tallo, kemudian Benteng Rotterdam, Benteng Sombobu. Di situ semua anak-anak bisa proses belajar. Outing kelas ini dalam arti tidak harus belajar jauh pergi tempat, bisa juga belajar di sekitar sekolah, di lingkungan sekolah, di jalan-jalan, belajar di pasar. Kebetulan sekolah kita ini berdekatan dengan pasar. Anak-anak bisa belajar di pasar, belajar di Alfamart. Kemudian di sekolah kita ini ada eskul, ya. Di sekolah ini banyak sekali jenis eskul. Ada pramuka, ada kepala pera, ada usaha kesehatan sekolah, ada kalau olahraga, ada basket, ada futsal. Saya kira semua itu dapat, semua minat siswa dapat ditampung di beberapa jenis eskul yang ada di sekolah kita ini. Di sekolah ini, begitu pula dalam seni. Nah, kebetulan guru seni kita ini, alhamdulillah di sini ada guru seni tari, ada seni musik, seni apalagi di sini musik tradisional. Sekarang lagi ini dikembangkan di sekolah ini adalah musik tradisional yang diasuh oleh ibu seni itu seperti Pak Kacabing, Gandram Bulo. Pengenalan aksara lontara. Ya, pengenalan betul. Aksara lontara. Ya, pengenalan aksara lontara, bahasa-bahasa daerah itu sekarang dikembangkan. Nanti itu diprogramkan bahwa di sekolah nanti ini ada suatu program dalam satu hari itu harus melatih bahasa Makassar. Ini untuk melestarikan bahasa Makassar yang ada di Makassar. Dalam satu hari itu anak-anak bisa menyampaikan seni-seni yang berhubungan dengan bahasa Makassar seperti puisi Mangaru, ya. Di Makassar itu ada seni Mangaru, kemudian mengenalkan dengan menulis indah lontara. Semua itu nanti dirangkum dalam kegiatan ekstrakurikuler. Saya kira demikian. Makasih Pak. Anak setempat. Siapa? Kita warga setempat yang terus berkreasi dan terus kreatif. Suaranya dong. Di sekolah ini ada berbagai macam-macam, yaitu Oke. OSIS, pramuka, basket, ada FMR, Basket, futsal, dan lain-lain. Ada kegiatan basket kemarin ya? Ada. Kak. Jadi, ada Juara nggak? Kalau nggak salah putranya juara. Oke. Putranya enggak. Ada juga menarik, Kak. iya ya, yang hari Komodo itu yang pas tanggal 5 Juni kita ikut dari mewakili nari SMP Negeri 4 buat ikut nari di sana. Kegiatan ekskul ini kan tentu untuk pengembangan minat bakat. Bagaimana dukungan dari orang tua dan para alumni? Kalau dari orang tua mendukung, Ya, justrunya lebih mendukung. supaya lebih aktif juga di sekolah. Kalau dari alumni, Kalau dari alumni juga tentunya sangat mendukung. karena Seruan kalian untuk stop bullying dan kekerasan di sekolah, silahkan dong stop. Bagaimana tentang bullying? Kamu suka nggak dengan tradisi bullying? Enggak, tentunya enggak. Oke, seruannya untuk stop kekerasan di sekolah gimana? Ya, kalau bisa sih enggak usah di sekolah stop ya, bullyingnya di sekolah. Enggak boleh juga suka kata-katai, mengatai, apalagi bawa nama orang tua. Suka Kalau cyberbully, mengatakan fisik. medsos, nggak boleh body shaming. Iya, nggak boleh body shaming. Juga suka Punya pendapat nggak? kalau bullying jangan, karena memang orang-orang banyak dari berbeda-beda, apalagi yang bawa agama juga, bawa ras, bawa suku. Ya kan bully-bullynya tuh sudah termasuk ada berbagai macam bully yang fisik, kan fisik, mengatai dengan kata-kata yang tidak pantas, yang jorok itu. Terima kasih. Sukses Ki. Ya. Selalu
siap sedia dimanapun pramuka berada. Tuhan selalu bersama kita, yang pasti sehat jaya. Kalian siapa? Pesantren Negeri Muhammadiyah Makassar. Stop bullying, tidak ada kekerasan, pergi sekolah. Yeay.